Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 10 MIPA 2 MAN 1 Semarang. Ketemu lagi dengan saya Iqbal Alan Abdullah, PPL dari UIN Wali Songo Semarang. Semoga tidak bosan-bosan ya. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Bibarokatil Fatihah. Masih ingatkah kalian dengan penjelasan minggu kemarin? Ya, minggu kemarin dengan penjelasan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sekarang, coba tebak manakah yang termasuk bentuk persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, coba kalian tebak yang A ini apa? Ya, betul. Jawabannya adalah persamaan nilai mutlak karena terdiri dari sama dengan. Yang B, ya sama juga, yaitu persamaan nilai mutlak. Karena apa? Karena terdiri dengan tanda sama dengan. Ya, yang ketiga yaitu pertidaksamaan nilai mutlak karena mempunyai tanda kurang dari, yang mana kurang dari ini adalah menandakan pertidaksamaan nilai mutlak. Selanjutnya yang D, ya betul sekali, ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak karena mempunyai tanda lebih dari atau sama dengan. Tapi ingat ya, ini yang paling penting, yaitu kalian harus memahami sifat-sifatnya agar bisa menyelesaikannya dengan mudah, yaitu menyelesaikan persamaan maupun pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menerapkan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai mutlak. Yang kedua, siswa mampu untuk menerapkan konsep persamaan dan pertidaksamaan untuk menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Next. Nah, kita langsung masuk saja ya. Contoh ke penerapan konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada soal, kita cermati dan kita renungi bersama ya. Waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa mengerjakan suatu soal adalah 3 menit. Waktu seorang siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat semenit dari waktu rata-rata. Tuliskan persamaan nilai mutlak yang mewakili permasalahan ini. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah yaitu lebih cepat atau lebih lambat semenit. Ini adalah salah satu kunci untuk menentukan nilai mutlaknya, atau kita bisa menuliskannya seperti ini. Nah, jawab. Misalkan X mewakili waktu tercepat atau waktu terlama, yaitu bisa disebut simpangan paling jauh. Jadi X itu bisa berarti simpangan atau selisih dalam satuan menit. Persamaan nilai mutlak yang mewakili persamaan di atas adalah X dikurangi 3. Kenapa dikurangi? Karena simpangan itu sama juga dengan selisih. Jadi dikurangi 3. Jangan lupa dikasih tanda nilai mutlak ya, sama dengan 1 ini dari apa? 1 ini dari soal yang tadi, yaitu ini lebih cepat atau lebih lambat semenit. Sudah paham ya? Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh persamaan nilai mutlak. Silahkan difahami ya. Seorang karyawan di suatu perusahaan akan memperoleh kenaikan gaji karena telah berprestasi. Perusahaan menerapkan aturan bahwa penyimpangan gaji karyawan dengan pangkat
atau jabatan sama adalah 500.000. Jika gaji karyawan tersebut mula-mula 3 juta, tentukan gaji terendah dan gaji tertinggi karyawan berpangkat sama dengan karyawan yang memperoleh kenaikan gaji. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah ini, perusahaan melakukan bahwa aturan penyimpangan. Penyimpangan itu tadi apa? Selisih ya. Selisih gaji karyawan dengan pangkat atau jabatan adalah 500.000. Jadi ini salah satu kuncinya ya. Selanjutnya kita jawab, misalkan X mewakili gaji tertinggi atau gaji terendah, atau disebut simpangan atau bisa disebut selisih paling jauh karyawan perusahaan dalam satuan rupiah. Persamaan nilai mutlak yang mewakili permasalahan di atas adalah, nah, X ini tadi kan selisih, jadi tandanya dikurang. 3 juta ini adalah gaji pokok atau gaji mula-mula sebelum dirubah, itu sebagai mudahnya ya, sebelum dirubah itu. Jangan lupa tanda nilai mutlaknya sama dengan 500.000, ini adalah simpangan. Selanjutnya next, akan diselesaikan persamaan nilai mutlak tersebut. Tapi ingat penjelasan yang kemarin mengenai persamaan, kita bisa menggunakan beberapa cara. Nah, untuk soal yang seperti ini, kira-kira menggunakan cara yang A atau cara yang B, itu terserah kalian. Tapi di sini saya menggunakan cara yang B. Nah, berdasarkan definisi nilai mutlak diperoleh X kurang 3 juta sama dengan 500.000. Ini sama dengan ini ya. Maka Fx sama dengan A. Yang mana A-nya tetap kan 500.000. Nah, ini 500.000. Selanjutnya 3 juta ini pindah ke sini, yang semula negatif menjadi positif. 500.000 ditambah 3 juta sama dengan 3.500.000. Atau X kurangi 3 juta sama dengan negatif 500.000. Negatif ini dari mana? Yaitu dari sifat yang ini, yaitu Fx sama dengan negatif A. Selanjutnya 3 juta ini, negatif 3 juta kita pindah ke kanan menjadi positif. Negatif 500.000 ditambah 3 juta sama dengan X 2.500.000. Jadi gaji terendah dan gaji tertinggi karyawan perusahaan itu adalah 2.500.000 dan 3.500.000 rupiah. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Next, selanjutnya contoh pertidaksamaan nilai mutlak. Sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20 pada suatu jalan dan minimarket B di kilometer ke-50 pada jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan tersebut. Jika perusahaan menginginkan minimarket yang baru, yaitu dengan jarak lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B, pada kilometer berapa minimarket yang baru mungkin didirikan? Nah, caranya yaitu diketahui minimarket B terletak pada kilometer ke-50. Misalkan X menyatakan letak minimarket baru pada jalan tersebut karena minimarket ini dibangun dalam jarak lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B, maka kita peroleh pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi ini kuncinya ya, yaitu simpangannya adalah ini 20 km ya, lebih dari 20 km ini jadi simpangan, dan 50 ini adalah jarak mula-mula. Kalau pembahasan tadi yaitu yang belum berubah, seperti itu ya. Jadi didapatkan seperti ini, X dikurangi 50 dari mana? 50 dari ini. Selanjutnya tandanya lebih dari, karena di sini karena minimarket ini dibangun dalam jarak lebih dari 20 km,
maka tandanya adalah lebih dari 20. Dapatkan seperti ini. Sampai sini paham ya? Nah, tapi ingat ya, dari pertidaksamaan kita dulu mempunyai 3 bentuk, dan ini adalah bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama ini menggunakan tanda yang B, yaitu jika nilai mutlak fx lebih dari A, maka fx kurang dari negatif A atau fx lebih dari A. Nah, disinilah saya mengatakan kenapa sifat-sifat yang kemarin itu lebih penting, karena di sini untuk mengerjakan suatu soal itu sangat berguna dan sangat membantu. Next. Nah, berdasarkan sifat pertidaksamaan nilai mutlak diperoleh x kurang dari 50 lebih dari 20. Ini yang tadi ini ya, fx lebih dari A, x lebih dari 20 plus 50. 50 ini adalah dari negatif 50 pindah ke kanan menjadi positif. 20 ditambah 50 sama dengan 70. Atau x kurang 50 kurang dari negatif 20. Negatif 20 ini diambil disamakan dengan ini, maka fx kurang dari negatif A. Ya, jangan lupa tandanya berubah dan yang di sini menjadi lawannya, yang semula positif menjadi negatif. Negatif 50 pindah ke kanan menjadi positif 50. Negatif 20 tambah 50 sama dengan 30. X kurang dari 30. Jadi, minimarket baru tersebut dapat dibangun di jalan dengan letak kurang dari kilometer 30, X kurang dari 30, atau lebih dari kilometer 70, X lebih dari 70. Jadi, seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Next. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dalam pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, ini saya punya 2 latihan soal. Silahkan ditanyakan. Bila nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan nanti jawabannya dikirim melalui Google Form dengan link yang saya berikan. Seperti itu ya. Selamat mencoba dan semoga sukses. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat belajar, tetap di rumah, dan jaga kesehatan ya. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.